lagi dalam ibadah Star Youth yang diadakan oleh komunitas Youth Gereja GKI HK Kota yang alamatnya di Lodok Plaza lantai 1 nomor 28. Teman-teman bisa pantengin kita, bisa lihat, bisa ngikutin ibadah kita setiap minggu sore jam 5 melalui channel YouTube ini. Nah, sore ini saya ingin sharing tentang satu pesan dan saya berdoa semua teman-teman hari ini diberkati. Sore ini Anda terus semangat, digairahkan lagi, antusias lagi, dan menyadari bahwa masa mudamu tidak akan terulang lagi. Karena itu jadikan masa muda ini menjadi masa yang tidak pernah terlupakan, yaitu masa di mana kita sungguh-sungguh buat Tuhan. Nah, sharing saya sore ini dari kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat teman-teman Filipi pasal yang kedua 15. Firman Tuhan berkata begini, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2:15. Sekali lagi ya, saya baca supaya kita lebih meresap firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran kita. Saya bacakan buat kita. Supaya kamu tiada beraib dan bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu, ini pesan Tuhan, dengar baik firman Allah ini, bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sehingga kamu bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia, di tengah-tengah angkatan bengkok yang sesat, di tengah anak-anak muda yang tidak jelas ini, dan menjadi terang buat mereka. Satu pesan yang luar biasa teman-teman. Dan ini mengingatkan saya tentang hidup saya, tentang panggilan Tuhan dalam diri saya, bahwa angkatan di sekeliling kita ini memang gelap. Lihat aja sekeliling kita. Dan kita ini lahir di tengah kegelapan. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa kita ini harus menjadi terang. Kita lahir di dalam tengah ke dunia yang gelap, tapi kita dituntut oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk anak-anak muda itu menjadi terang di tengah kegelapan. Kita menjadi jawaban buat dunia ini, menjadi contoh teladan buat anak-anak muda yang ada di sekeliling kita. Nah, saya berdoa itu mimpinya Tuhan untuk anak-anak Star Youth yang mengikuti channel ini, mengikuti YouTube ini, dan mengikuti ibadah sore hari ini. Sadarilah, ingatlah bahwa Tuhan punya rencana untuk hidupmu, Tuhan punya rencana untuk hidupku. Nah, firman ini sangat jelas bahwa kita ini lahir dari gelap, kemudian dari gelap itu kita diangkat, kemudian kita disuruh Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk menjadi terang buat sekeliling kita. Kan gitu, sederhana aja. Nah, generasi ini butuh Anda dan saya. Nah, kita lihat lagi ayat firman Tuhan supaya lebih jelas lagi di Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 dan ayat 9. Saya baca saja ya. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan bilang gini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tuh kan? Kita ini dulu gelap gitu. Tetapi sekarang kamu adalah terang. Kita dibuat Tuhan menjadi terang di dalam Tuhan. Kalau dalam bahasa Korintus, Rasul Paulus bilang kamu dulu lama, sekarang dibuat Tuhan menjadi baru. Yang lama udah berlalu, lalu yang baru udah datang gitu kira-kira. Nah, Efesus ini juga tulisan Rasul Paulus, dia bilang begini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ingat teman-teman semua Star Youth yang ikutin ibadah ini, Anda adalah terang di dalam Tuhan. Anda adalah bintang di dalam Tuhan. Karena itu judul renungan saya, sharing saya sore ini adalah generasi terang. Anda adalah terang, Anda adalah generasi terang. Saya adalah generasi terang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Nah, firman Tuhan selanjutnya bilang begini, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, tuh kan? Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nanti Anda baca lagi ayat ini sendiri, Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi ini sederhana sekali. Bagaimana caranya kita ini menjadi generasi terang? Hidup saja di dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Wah, berat sekali kak, berat sekali om firman Tuhan ini. Tapi sederhana, saya sederhanakan saja. Anda dan saya, kita anak-anak muda, ini adalah generasi terangnya Tuhan. Kita lahir di tengah gelap, dibawa Tuhan menjadi terang. Saya nggak bicara fisik ya. Gelap itu artinya dunia kita, pikiran kita, sekeliling kita, lingkungan kita. Nah, kita dipilih Tuhan untuk menjadi terang di tengah gelap itu. Nah, simple gitu aja. Jadi sore ini tema saya adalah generasi terang. Anda dan saya generasi terang, light generation, yang menjadi terang di tengah kegelapan. Nah, sekarang gimana kita mengerti, atau kira-kira ini cirinya generasi terang itu gimana sih kak? Gitu.
cirinya generasi terang itu seperti apa? Sederhana, simpel, hari ini, sore ini saya mau bilang begini. Yang pertama, Anda dan saya adalah orang-orang yang kuat. Jadi kalau kita belum kuat hari ini, kuatkan dirimu. Kalau engkau masih merasa lemah, ayo kuatkan, karena Tuhan mau kamu kuat. Tuhan mau saya kuat. Gimana kita bisa jadi terang kalau kita sendiri nggak kuat? Gitu kan gitu. Coba kita lihat 2 Timotius 2 ayat 1. Timotius itu adalah seorang gembala muda, kemudian dimuridkan oleh Bapak Pendeta Paulus, oleh Rasul Paulus, kemudian dia diberi pesan, dan pesan ini saya kutip sedikit, pesan Rasul Paulus kepada gembala muda ini, kepada Timotius ini yang ada di 2 Timotius 2 ayat 1. Firman Tuhan, Paulus bilang begini, sebab itu hai anakku, artinya kamu Pak Timotius, anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Artinya gini, Anda dan saya memang lemah, kita menyadari kita ini manusia lemah gitu. Kita nggak kuat, anak muda sekarang kan situasinya kayak gini. Lihat aja sekeliling kita, atau teman-teman kita aja simpel. Nah, kita dituntut Tuhan untuk jadi kuat. Nah, kekuatan itu nggak datang dengan sendirinya, kekuatan itu datang pada Tuhan. Alkitab bilang begini, Paulus ngomong sama Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, saya beritahu Anda, kamu dan aku sudah dikasih sesuatu, yaitu kasih karunia oleh Tuhan. Kasih karunia itu sesuatu yang kita tidak layak terima, tapi kita menerimanya. Engkau dibebaskan, engkau ditebus, engkau disalib Yesus disalibkan buat kamu, Yesus mati buat kamu, Yesus menderita buat kamu. Dan hari ini kita mengalami keselamatan, kita bisa nyembah Tuhan, kita bisa hidup dengan sukacita. Dan hari ini Anda dan saya juga bisa beribadah secara online. Jadi itu karena apa? Karena kasih karunia. Amen. Simpel aja sore ini. Nah, kekuatan itu datang dari Tuhan. Kekuatan untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Satu ayat lagi ya untuk tema ini, untuk poin ini tentang kekuatan. Yang kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 14 bagian B. 1 Yohanes 2 ayat 14 bagian yang B saja. Karena itu ada pesan untuk bapak-bapak, ada pesan untuk orang-orang muda. Saya hanya baca bagian yang B tentang anak-anak muda. Firman Tuhan bilang begini, Aku menulis kepada kamu, ini Rasul Yohanes, kepada orang muda. Hai orang-orang muda, dengar baik, karena kamu kuat. Saya ulang nih ya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Dan firman Allah diam dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Perhatikan ini, kamu kuat dan firman Tuhan ada di dalam kamu. Dan kamu mengalahkan yang jahat. Sebuah pesan yang luar biasa. Gimana cirinya generasi terang, generasi bintang, generasi yang menjadi menerangi sekelilingnya adalah generasi yang kuat. Gimana kuatnya? Karena ada firman. Jadi simpel kan? Kak, gimana caranya kuat dalam Tuhan? Tantangan banyak Kak, lingkunganku kayak gini Pak, sekolahku begini Kak. Aduh Kak, berat sekali teman-temanku Pak, Kak, Om gitu. Firman yang kuat. Karena kita sudah mengalahkan si jahat. Teman-teman, sekian tahun yang lalu saya waktu itu masih SMA kelas 2. Iya, kelas 2. Saya brengsek sekali, kehidupan saya begitu memalukan menurut saya. Kalau saya ingat masa-masa itu, masa-masa yang sangat berat buat saya, masa-masa kenakalan yang saya pikir itu sudah melebihi offset gitu, melebihi yang sewajarnya anak remaja nakal, anak muda nakal. Nah, dalam satu kesempatan bersama teman-teman saya, ini bukan punya kumpulan nih, punya geng teman gitu. Satu teman ini kebetulan Kristen. Ri, ayo ke gereja. Iya, saya mikir ke gereja gitu, nggak salah nih gitu. Tapi saya mau karena saya nggak enak sama dia. Akhirnya saya ke gereja. Saya ikut satu persekutuan anak muda, kaum muda gereja waktu itu. Nyanyi-nyanyi dong, muji Tuhan dong gitu, dengar firman dong, lalu kesaksian lah. Lalu ada satu lagu. Saya nggak ngerti kenapa lagu ini sangat bicara kuat untuk saya gitu. Pas menyembah Tuhan, teman-teman pada muji Tuhan gitu, pas mau firman tuh nyanyi lagu ini gitu. Saya nyanyi bentar ya. Ini lagunya teman-teman. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup
yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Saya yang biasanya susah nangis, nggak bisa nangis, waktu denger lagu ini saya nangis. Lalu nggak tahu kenapa waktu pujian ini dinyanyikan, saya ingat semua tuh yang saya kerjakan. Saya berontak sama papa mama saya minggat pergi dari rumah. Saya SMA yang seharusnya 3 tahun menjadi 4 tahun karena saya nakal. Saya nggak ikut ujian kenaikan kelas. Saya bergaul tidak benar dan sebagainya. Ingat itu, wah itu di imajinasi saya, di dalam otak saya waktu nyanyi lagu itu. Lalu Tuhan ampuni saya. Nah itu menjadi titik balik hidup saya. SMA kelas 2 saya kenal Tuhan. Teman-teman muda yang menyaksikan siaran ini, nggak ada yang kebetulan kalau engkau ikut channel ini, ibadah ini saat ini. Bersyukurlah kamu kalau engkau masih muda dan kamu kenal Tuhan saat ini. Tidak ada kata terlambat. Dan saya berdoa hari ini waktu Anda menyaksikan tayangan ini, engkau menyadari engkau generasi terang. Engkau dipilih Tuhan dari gelap untuk jadi terang. Engkau ditarik oleh Tuhan dari hal-hal yang gak benar untuk engkau hidup dalam komunitas kerajaan Allah, termasuk Star Youth hari ini. Banyak hal kalau saya mau kesaksian, tapi satu yang saya ingat adalah Tuhan mau bawa saya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Hari ini kalau saya berdoa sendiri, merenung sendiri malam gitu, gak ngira loh saya jadi pendeta. Saya pendeta, tampang begini, masa lalu seperti itu, tapi jadi pendeta. Nah, saya bilang pesan hari ini apa? Tuhan gak pernah lihat masa lalumu. Tuhan gak pernah lihat apa yang kau lakukan dahulu. Tuhan mau hari ini dan nanti. Saya bersyukur semua buat orang-orang yang menerima saya waktu itu di gereja, yang menerima hidup saya dengan segala kebrengsekan saya, dengan semua kejahatan saya. Karena itu yang menjadi sesuatu yang memulihkan hidup saya. Teman-teman hari ini, kau masuk di Star Youth, lalu kau melihat, saya siapa Pak? Saya siapa Kak? Saya siapa Om? Keluarga saya begini Om, masa lalu saya begini Om, pendidikan saya begini Om, orang tua saya begini. Tidak penting. Tuhan saja menerimamu. Apalagi saya, apalagi kita, teman-teman komunitas Star Youth, betul nggak? Karena itu, jadilah kuat. Ciri generasi bintang adalah kuat. Katakan sama-sama, kau yang ngikutin ibadah ini, channel ini, kuat. Yang kedua adalah punya visi yang jelas. Generasi bintang kan punya visi jelas. Kenapa kita hidupnya gini-gini aja? Kenapa masa muda kita nggak ada hal-hal yang berarti, nggak ada inovasi, nggak ada kreasi? Kenapa hidup kita tidak mengalami satu terobosan? Karena kita nggak punya visi. Kita hidup ya ngikut aja apa yang terjadi, jalan-jalan aja kan gitu. Karena itu hari ini, sore ini saya bilang, kalau engkau mau mengalami apa yang dijanjikan nubuatan generasi bintang yang tadi dikatakan menjadi alat kemuliaan buat Tuhan, kau harus punya visi jelas. Tidak ada kehidupan orang muda, tidak ada kehidupan orang tua, tidak ada kehidupan kita di dunia dari yang lebih berarti, yang lebih berharga selain hidup yang punya visi, yang punya tujuan, yang punya arah yang jelas, yang punya tuntunan yang jelas. Dan itu nggak bisa didapatkan di tempat yang lain, hanya dalam Tuhan. Yusuf, kalau Anda baca dalam kitab Kejadian,
Dia udah dikasih visi sama Tuhan di kitab Kejadian 37 saat dia masih muda, dalam bentuk mimpi. Walaupun waktu itu dia dimusuhi, saudara-saudara, itu bagian dari tantangan orang yang punya visi. Yusuf dapat visi waktu masih muda. Samuel, kalau Anda baca 1 Samuel pasal 2, pasal ayat 26 dan yang lain Anda baca di 1 Samuel pasal 2. Dia dengar Tuhan, dia dipanggil oleh Tuhan waktu dia di rumah Allah, dan Tuhan memanggil dia, Samuel, Samuel, gitu. Saya berdoa yang sama terjadi buat kita hari ini. Tuhan panggil engkau dengan namamu. Seperti saya berapa tahun yang lalu waktu saya mendengar pujian ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Tuhan punya cara masing-masing. Saya lewat lagu, atau Anda dengar khotbah, atau Anda sedang ikuti channel ini, Tuhan bicara padamu. Jangan tahan, dengarkan suara Tuhan. Yusuf dapat visi waktu masih muda. Samuel dipanggil oleh Tuhan pada waktu dia masih muda. Daud di kitab 1 Samuel pasal 16, ketika hakim Samuel datang mencari anak bapaknya yaitu Isai, waktu masih belia dia diurapi oleh Tuhan. Masih muda, pipinya kemerah-merahan, kata firman Tuhan. Tidak masuk hitungan, tidak diperhitungkan orang, tidak dilihat oleh orang. Karena itu ada yang hari ini nggak diperhitungkan orang, nggak dilihat orang dengan mata sebelah, dengan sebelah mata. Tetaplah kuat dalam Tuhan. Orang boleh bilang apa saja, orang boleh lihat kita seperti apa. Buat Tuhan, kamu dan aku berharga buat Tuhan. Kita berharga di hadapan Tuhan. Daniel menemukan visi. Baca Daniel 1 ayat 3-6. Di pembuangan dari bangsanya masuk ke bangsa yang menjajah, dia dibawa pergi. Di tanah pembuangan dia dapat visi, menemukan visinya pada waktu masih muda. Yeremia 1:6 berkata, waktu aku masih muda, aku dipanggil oleh Tuhan. Sama hari ini, kita masih muda, dan hari ini kita sudah ibadah ini, kita sudah melayani, dan kita akan terus setia sampai akhir. Yang percaya katakan amin. Berapa tahun yang lalu, tahun 2017, saya dipaksa oleh senior hamba Tuhan. Lalu gereja IHK itu ada waktu itu ada di Hotel Plaza di Hargo Mangga 2. Teman-teman kalau tahu, di depan Hargo itu ada hotel kecil namanya Hotel Plaza. Kita ibadah di lantai 7 waktu itu. Tanggal 15 Januari 2017. Saya dipaksa melalui hamba Tuhan, melalui keadaan, melalui lingkungan, untuk saya memerintis gereja. Tantangan banyak. Hari ini gereja udah 4 tahun jalan 5. Tapi saya tahu Tuhan terus menyertai. Dulu nobody no money, nggak ada orang, punya keyboard kecil dan itu rusak-rusak. Hari ini kita diberkati Tuhan dengan alat musik yang baik. Waktu itu jemaat belum banyak, nggak ada orang. Hari ini kursi 3 minggu kita ibadah raya di Glodok Plaza ini, kursi udah nggak muat. Banyak jemaat datang, orang-orang yang haus akan Tuhan, anak-anak, bahkan anak-anak muda yang rindu kepada Tuhan. Dari mana itu kekuatan? Dari mana itu konsistensi? Dari mana strength itu ada dalam diri saya? Karena ada visi yang Tuhan taruh di pikiran dan di dalam hati saya, bahwa gereja ini akan menjadi gereja yang menjadi terang. Lalu punya anak-anak muda yang terang, anak-anak muda yang punya visi, anak-anak muda yang kuat, anak-anak muda yang punya tujuan dan cita-cita yang jelas. Itu doa dan harapan saya, dan saya berdoa itu digenapkan di dalam nama Yesus. Teman-teman, kalau kita punya visi, maka kita ini punya prioritas yang jelas. Kalau kita punya visi, maka kita bisa fokus kepada sebuah tujuan gitu. Kalau kita nggak punya visi, ya apa aja dikerjain. Yang penting bisa semua, tapi nggak ada yang spesial, nggak ada yang spesifik, tidak ada yang khas yang ada dalam diri kita. Padahal Tuhan punya panggilan khusus buat kita. Dulu saya full timer gereja, lalu menjadi hamba Tuhan. Ada jenjang kan kepejabatan pendeta, PDP, PDM, dan PDT. Akhirnya sekarang menjadi PDT. Tapi PDT seperti apa kan gitu? Visi itu harus terus digenapi gitu. Visi itu harus terus berjalan, jangan berhenti. Maju terus. Cita-citamu apa? Tujuanmu apa? Kamu sekolah untuk apa? Arahkan itu dengan benar. Punya prioritas akhirnya. Lalu punya kekuatan untuk terus efektif gitu, efisien gitu.
Akhirnya menemukan strategi, menemukan cara. Dan itu membangkitkan motivasi dan semangat hidup kita. Orang punya visi itu juga bisa narik orang lain loh. Percaya atau tidak, kalau engkau punya tujuan, punya jelas, engkau mengarahkan sesuatu kepada hal yang baik, akan ada banyak orang yang ikuti. Percaya itu teman-teman muda. Kalau yang masih sekolah, studi, kuliah, SMA, SMP, apapun, miliki visi. Berdoa dari sekarang, cita-citamu apa? Jadi kamu kuliah sesuai dengan cita-citamu. Gitu. Katakan amin. Simpel aja sore ini ya. Generasi terang itu kuat. Generasi terang itu punya visi jelas. Anda mau jadi terang, kuatlah dari sekarang. Anda mau terang, milikilah visi dari sekarang. Jelas tujuanmu apa? Arahmu kemana? Kamu mau jadi apa? Menjadi anak muda yang seperti apa? Mau jadi pendeta? Oke. Mau jadi dokter? Oke. Jadi pengusaha? Oke. Apapun yang nanti panggilan Tuhan dalam hidupmu. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan, seperti pengalaman yang saya alami, ayo kita kuat, punya tujuan yang jelas. Itu aja sharing saya hari ini, Star Youth yang luar biasa. Terus semangat terus. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir dengan apapun. Karena kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti itu diperhitungkan oleh Tuhan menjadi kebenaran buat Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa sebentar, mari kita baca sekali lagi menjadi perenungan kita, yaitu Filipi pasal yang kedua 15 ya. Kita baca sama-sama ya. Mari buka Alkitab di rumah, buka handphone yang ada Alkitabnya di rumah, lalu kita baca sama-sama. Supaya kamu tiada beraib dan bernoda sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang saat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Ayo kita berdoa sebentar. Tuhan berkati teman-teman yang hari ini beribadah Star Youth IHK Kota. Firman ini bekerja, firman ini tidak pernah kembali sia-sia, berhasil dengan apa yang Tuhan suruhkan. Biar firman ini berbicara kepada kami. Kami menjadi orang-orang muda yang kuat, memiliki visi yang jelas. Puji Tuhan, dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Saya David Ari, Shalom.